ternyata 150 meter daripada lokasi ditangkapnya tersangka ini, kita akhirnya berhasil menyelamatkan salah satu bayi korban, ya, ini korban penculikan di dalam pos ronda yang dalam keadaan kosong. Alhamdulillah selamat, kita amankan, dan saat ini kita sudah serahkan kepada pihak keluarganya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita adakan pemeriksaan secara intensif terhadap pelaku ini, sehingga pada siang tadi kami bisa memastikan bahwa pelaku hanya 2 orang. Karena sekali lagi rekan-rekan sekalian, kita berdasarkan saintifik, kita tidak percaya terhadap pengakuan tersangka saja, tapi harus kita padukan dengan alat bukti yang lain. Di sini kita simpulkan hanya 2 orang tersangka, yaitu tersangka HK dan MA. Kemudian terhadap tersangka-sangka ini, menurut keterangannya bahwa setelah melakukan pembunuhan yang telah direncanakan 3 hari ini, ya, kemudian yang bersangkutan membawa anak ataupun bayi ini ataupun balita ini yang berusia 17 bulan, ya, rencananya akan dibawa ke Jogja. Namun kemudian menurut pengakuan tersangka, ya, kita belum selesai ini karena sifatnya berkesinambungan, karena tidak cukup ongkosnya, yang bersangkutan turun di Subang dan anak diletakkan di balita ini di pos ronda yang dalam keadaan kosong. Ya, kami tanyakan dalam kurun waktu itu bagaimana, dikasih apa, anaknya ketika khawatir terhadap anak ini, ternyata selama kurun waktu itu dikasih nasi orek menurut keterangan yang bersangkutan ini. Ya. Dan kemudian pada saat diletakkan, ya, karena tidak jadi dibawa ke Jogja, di bawah balita ini diletakkan KTP daripada korban, sehingga menurut dia biar bisa kembali lagi ke keluarganya. Telah ditemukan. Kemudian motif sementara, di beberapa akun medsos suasana haru. Dari pengakuan tersangka adalah karena sakit hati, dengan begitu yaitu terkait dengan gaji, terkait dengan perlakuan, karena yang bersangkutan ini baru bekerja 5 hari. Peristiwa kekerasan terhadap kemudian hingga sekali lagi kami akan melibatkan psikologi forensik untuk mengetahui motif sebenarnya daripada pelaku-pelaku ini, karena memang kita lihat selama integrasi yang bersangkutan ini pada tanggal 16 Februari seperti tanpa rasa penyesalan. Nah, ini harus kita dalami terus menggunakan otopsi psikologi terhadap pelaku-pelaku ini untuk mengetahui motif yang sebenarnya. Kemudian konstruksi pasal yang kami terapkan yaitu pasal 340 KUHP, junto pasal 365 KUHP, kemudian kami juntukan pasal 328 KUHP tentang penculikan, yaitu pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, dan juga penculikan dengan ancaman maksimal hukuman mati atau 20 tahun penjara. Karena dilakukan 2 orang atau lebih. Ini kan 2 orang yang melakukan. Namun di sisi lain, ini karena melibatkan anak di bawah umur, kita juga terapkan pasal 76F junto pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun penjara maksimal ini, ya. Dan juga terhadap anak ini, tersangka anak ini akan diproses dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, kita pemeriksaannya ini bersifat berkesinambungan. Jadi awal pengakuan seperti ini yang kita curigai ini baru 5 hari bekerja, namun sudah melakukan pembunuhan berencana. Apa motif yang sebenarnya? Apalagi 3 hari sudah merencanakan pembunuhan ini. Jadi dia 2 hari awal saja yang melakukan kerjaan dengan
keinginan yang sebenarnya. Baru 2 hari kemudian berencana pembunuhan. Nah, ini motifnya sedang kami gali, kami akan bekerjasama dengan psikologi forensik.